Selamat siang para hiring partner, para instruktur, dan rekan-rekan yang kami hormati. Kami dari kelompok Second akan mempresentasikan website yang telah kami buat dalam waktu 5 hari. Berikut latar belakangnya. Pernahkah kita memiliki banyak barang yang sudah tak terpakai lagi? Dan akhirnya terbengkalai di gudang. Lalu mungkin kita bingung kemana dapat kita jual maupun kemana dapat kita salurkan. Di sini, Second hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Second menyediakan 3 fitur utama. Fitur yang pertama, untuk masyarakat dapat berjualan dan juga membeli barang. Fitur yang kedua, untuk masyarakat dapat melelang barangnya dan juga ikut dalam sebuah lelang. Dan fitur yang ketiga, Second menyediakan sebuah komunitas agar masyarakat dapat saling berbagi barang untuk dipakai bersama. Perkenalkan, nama saya Nyoman. Background saya adalah teknik sipil. Di sini saya bertugas sebagai full stack developer, di mana pada backend saya bertugas membuat REST API yang dibutuhkan untuk klien, membuat pengaturan soket I/O, dan membuat testing server. Kemudian pada frontend-nya, saya bertugas untuk membuat fitur chat dan membuat fitur lelang. Perkenalkan, nama saya Yosua Vanera. Saya memiliki latar belakang pendidikan manajemen. Pada proyek kali ini, saya selaku full stack developer memiliki tanggung jawab untuk membuat RESTful API pada back-end, UI UX dan styling pada front-end, membangun fitur community atau share goods, dan deployment. Halo, saya Afif. Background saya adalah teknik informatika. Pada proyek ini, saya berperan sebagai full stack developer, di mana saya bertanggung jawab untuk membantu testing dan REST API, serta konfigurasi Mitrans di sisi backend dan di frontend. Perkenalkan, nama saya Reza dan latar belakang pendidikan terakhir saya adalah sarjana teknik fisika. Pada proyek kali ini, saya mengambil peran sebagai full stack, di mana tanggung jawab saya adalah menyediakan fitur di halaman profile dan ikut berperan dalam pembuatan test-driven development di server. Perkenalkan, nama saya Roli Bernanda. Di proyek kali ini saya berperan sebagai full stack developer. Di bagian klien, saya bertanggung jawab mengkoneksikan antara server dan klien, menghandle fungsionalitas pada setiap komponen, sekaligus state management. Sedangkan di bagian server, saya melakukan TDD, pemasangan multi middleware, dan menyediakan RESTful API. Sebelum memulai demo aplikasi, ada baiknya kita melakukan pengujian terhadap server untuk memastikan apakah aplikasi kami dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil pengujian, aplikasi Second mendapatkan coverage di atas 90%, yang artinya dapat berjalan sesuai harapan. Selanjutnya, saya akan melakukan demo dari halaman home. Seperti yang kita lihat, pengguna dapat melihat produk berdasarkan kategori yang tersedia. Kemudian, pengguna juga dapat melihat jenis transaksi dan daftar produk yang tersedia. Untuk jenis transaksi full payment, pengguna dapat membeli produk secara langsung. Dan untuk jenis transaksi auction, pengguna dapat membeli atau menjual produk secara lelang. Jika pengguna ingin melihat detail dari produk yang diinginkan, maka pengguna tinggal mengklik salah satu gambar dari produk dan langsung diarahkan ke halaman detail produk. Oke, saya akan mencoba mendemokan fitur full payment, di mana saya akan mencari barang yang akan saya tambahkan ke dalam keranjang. Lalu saya tambahkan, dan jika berhasil, saya akan masuk ke dalam menu keranjang dan melakukan checkout. Dan selanjutnya akan muncul UI dari Mitrans untuk pembayaran. Setelah pembayaran saya diterima dan berhasil, tombol checkout tadi akan berubah menjadi product accepted, di mana tombol ini akan mengkonfirmasi barang sudah kita terima dan dana akan diteruskan kepada penjual. Selanjutnya, saya akan menemukan untuk menambahkan barang yang akan saya jual. Di sini saya akan mencoba menjual sepatu dan saya menambahkan detail produk yang saya jual. Selanjutnya saya akan coba tambahkan gambar sepatu tersebut. Oke, muncul notifikasi bahwa barang sukses ditambahkan
saya akan cek di halaman profile saya dan di tab My Products. Nah, di sini muncul barang yang saya tambahkan tadi, dan barang ini siap untuk dijual. Sekarang, saya akan mendemokan fitur lelang pada aplikasi ini menggunakan dua user yang berbeda. Pertama-tama, saya akan memilih satu barang lelang yang sama pada masing-masing user. Pada halaman ini, user dapat memberikan penawaran dan lelang akan dimulai bila ada satu user yang melakukan penawaran pertama. Minimum syarat penawaran adalah memberi penawaran di atas current bid dengan kelipatan 10.000. Jika di bawah current bid atau di bawah kelipatan, maka tawaran tersebut akan ditolak. Jika tawaran lebih besar dari current bid dan di atas kelipatan 10.000, maka user telah mengikuti pelelangan barang tersebut. Penawar tertinggi akan ditampilkan namanya pada bagian highest current bidder. Jika user lain memberikan penawaran yang lebih tinggi, maka akan terupdate lagi informasi pada halaman tersebut dan dapat dilihat langsung oleh user lain. Jika waktu lelang sudah habis, maka penawar tertinggi akan memenangkan lelangnya dan barang akan otomatis masuk ke dalam cart pemenang lelang. Kemudian, user dapat melakukan checkout pembayaran sesuai dengan nominal tawarannya. Selanjutnya, saya akan mendemokan fitur commodity atau shared goods menggunakan dua account yang berbeda, yaitu Charlie sebagai peminta dan Ken sebagai pemilik. Ken dapat langsung pergi ke halaman community dengan menggunakan tombol di atas. Lalu, Ken dapat langsung memilih satu produk yang dia butuhkan. Kronologinya, peminta atau Ken perlu chat the owner untuk menjelaskan kenapa dia membutuhkan produk tersebut. Apabila disetujui, maka peminta dapat langsung memencet tombol I need this di kolom produk. Selanjutnya, pemilik dapat langsung memilih satu orang yang akan dia berikan, yaitu Charlie sebagai peminta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan workflow dari aplikasi. Pertama, pengguna akan dihadapkan dengan tampilan dari klien yang telah dihosting menggunakan Firebase. Kemudian, klien secara otomatis akan melakukan request data dari server yang telah dihosting menggunakan Heroku. Server dan klien juga telah terhubung secara real-time menggunakan socket.io. Ketika ada proses unggah gambar, maka gambar yang diunggah pengguna akan masuk ke cloud storage yang disediakan oleh Amazon Web Service. Untuk setiap proses transaksi jual beli yang terjadi, aplikasi ini akan menggunakan API Midtrans. Berikut merupakan stack yang kami gunakan pada backend. Node.js dan Express untuk membuat REST API, Postgres sebagai database management system, SQLite untuk memanage database SQL, Jest untuk testing pada bagian server, Bcrypt dan JSON Web Token untuk autentikasi dan otorisasi, Midtrans untuk menghandle proses transaksi, Multer untuk mengupload file, AWS sebagai cloud storage untuk menyimpan data gambar yang diupload, Heroku sebagai tempat menghosting server aplikasi, dan Socket.io untuk membuat aplikasi ini menjadi real-time. Di front-end, kami menggunakan framework React.js untuk developing web aplikasi, Firebase untuk deployment, Axios untuk HTTP request, Socket.io untuk implementasi fitur real-time, Bulma untuk framework UI, React Router untuk navigasi, Redux untuk state management, dan yang terakhir, SAS untuk CSS preprocessor. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Kalau ada pertanyaan, dapat langsung diajukan.